Kalau kalian nggak belajar machine learning, data science, deep learning karena alasannya adalah nggak punya komputer yang punya spesifikasi tinggi, maka sekarang udah nggak bisa pakai alasan itu lagi karena sekarang sudah ada Amazon SageMaker Studio Lab. Apa itu Amazon SageMaker Studio Lab? Ini adalah sebuah lingkungan komputasi di mana kita bisa belajar machine learning di dalamnya tanpa persiapan apapun dan tanpa biaya. Jadi di sini kita sudah disiapkan instan komputasi, baik itu dengan menggunakan CPU atau dengan menggunakan GPU, dan juga disertakan juga penyimpanan gratis sampai dengan 15 GB. Semua ini tanpa kita atur infrastrukturnya, tanpa kita atur security-nya, dan bahkan kita tidak perlu mendaftarkan akun AWS. Yang kita perlukan hanyalah alamat email valid yang bisa teman-teman daftarkan di sini. Nah, Amazon SageMaker Studio Lab ini adalah produk yang berbeda dengan AWS SageMaker yang sudah kita kenal sebelumnya. Di mana Amazon SageMaker Studio Lab ini adalah research komputasi, di mana tujuannya adalah untuk belajar machine learning di tempat yang sudah disediakan. Sedangkan AWS SageMaker punya fitur yang lebih banyak lagi dibandingkan Studio Lab. Karena AWS SageMaker ini juga mencakup deployment. Jadi buat teman-teman yang sudah siap untuk mendeploy aplikasi yang dibuat di SageMaker Studio Lab, bisa upgrade ke AWS SageMaker. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen belajar machine learning dan deep learning, tapi bingung karena tidak memiliki server atau tidak memiliki PC yang punya spesifikasi tinggi. Nah, untuk bisa mengakses Amazon SageMaker Studio Lab, teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nah, setelah masuk ke homepage-nya, teman-teman tinggal klik request account jika belum punya akun. Lalu tinggal isi saja dengan informasi-informasi yang diminta di sini. Nah, setelah teman-teman submit request, maka tim Amazon SageMaker Studio Lab akan butuh waktu untuk memvalidasi dan memverifikasi akun teman-teman. Di kasus gua membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih cepat ataupun lebih lambat dari itu. Nah, sambil kita nunggu, teman-teman bisa akses ke Amazon SageMaker Studio Lab ini. Kita coba lihat dulu fitur dan apa yang ada di dalamnya. Nah, setelah teman-teman punya akses ke Amazon SageMaker Studio Lab, tar dulu, panjang banget nih. Kita bilangnya Studio Lab aja ya. Setelah teman-teman punya akses ke Studio Lab, maka tampilannya adalah seperti ini. Di sini kita bisa lihat My Project, terus ada Runtime Status, Runtime Remaining, dan Compute Type. Runtime status di sini stop, artinya gue sekarang sedang tidak menjalankan instance komputasi. Runtime remaining ini adalah sisa waktu dari instance komputasi kita ketika aktif. Lalu compute type seperti yang kita tahu ya, CPU, GPU. CPU berarti kita menggunakan CPU, dan kalau GPU berarti kita menggunakan GPU. Kayaknya nggak ada informasi yang menarik dari situ. Kalau misalnya teman-teman menggunakan CPU, maka runtime dari instant komputasi kita itu bisa nyala sampai 12 jam. Berbeda dengan GPU, karena mungkin kebutuhan GPU ini juga agak mahal ya. Dia bisa jalan, sekali jalannya itu hanya 4 jam. Dan di dalam 24 jam itu, kita hanya bisa jalan dengan total 8 jam. Jadi kalau misalnya kita pakai full 4 jam, maka kita cuma bisa 2 kali doang. Pokoknya totalnya dalam 24 jam, kita bisanya hanya 8 jam saja in total. Nah, sebenarnya sih gue pribadi nggak masalah ya, karena ini kan lebih ke eksperimen, lebih ke riset gitu ya. Kita nggak menggunakan GPU yang di sini tuh untuk training massive model, nggak. Fokusnya adalah untuk belajar dan untuk membandingkan mungkin ya, algoritma ini kalau pakai GPU berapa, kalau pakai CPU berapa. Kira-kira seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa dokumentasi di sini. Kalau pengen lihat, mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya. Tapi kita akan coba dulu start runtime dengan menggunakan CPU. Oke, kita coba lihat isi dalamnya seperti apa. Kita tunggu beberapa saat sampai project runtime-nya up dan kita bisa open project di sini. Oke, ini udah up ya. Terus ini juga runtime remaining-nya udah 11 jam 59 menit, berarti udah jalan semenit ya. Kita coba open project.
Dan kita coba lihat isi dalamnya. Isi dalamnya sebenarnya adalah Jupyter Lab. Kalau teman-teman udah biasa menggunakan Jupyter Lab di lokal, gak ada bedanya di sini. Hanya saja mungkin skema warnanya agak berbeda ya. Di sini dia memberikan warna ungu di sini. Dan kelihatan lebih cerah aja menurut gue pribadi, preferensi ya. Nah, di sini kalau kita lihat di launchernya ada beberapa hal ya. Pertama tentunya notebook. Terus kita juga bisa buka konsol Python. Selain itu juga ada terminal ya, kita memungkinkan untuk membuka terminal di sini. Selanjutnya ada text file, markdown, Python file, notebook jobs, dan contextual help. Nah, di sini yang menarik itu adalah kita bisa menggunakan terminal, dan kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata dia menggunakan virtual environment di sini. Dan ternyata dia menggunakan Conda. Jadi kalau misalnya teman-teman udah biasa menggunakan Conda, teman-teman bisa tuh bikin virtual environment di sini dan bikin environment filenya untuk setiap project yang teman-teman masukin ke sini. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini gua punya project namanya recommender system. Nah, di sini kita tinggal bikin aja Rexis ya. Terus dependensinya apa? Lalu apa aja yang perlu diinstal dari situ, dan kita tinggal aktifin aja environment ini kalau kita udah punya. Nah, kita tinggal coba buka terminal, lalu kita bisa melakukan Conda activate Rexis. Dan kalau misalnya kita buka launcher juga, kalau teman-teman perhatikan, kita bisa langsung launch si notebooknya berdasarkan environment yang udah kita bikin. Ada Rec Flask, ini adalah recommender system ditambah Flask, terus ada recommender system saja, ada topic modeling, dan seterusnya. Teman-teman tentunya bisa bikin project sendiri. Mungkin kita coba buka notebooknya ya, misalnya yang recommender system. Ini bentuknya mirip banget seperti Jupyter Lab pada umumnya. Misalnya kita coba import Surprise. Ini untuk library Scikit Surprise. Oke, ini kayaknya udah oke ya, bisa kita jalanin. Dan kira-kira itu untuk pengenalan Amazon SageMaker Studio Lab. Nanti kita akan coba kulik lagi di video selanjutnya ya. Tapi intinya, ketika teman-teman butuh instance komputasi yang gratis, bisa diakses dimanapun tanpa memasukkan kartu kredit di dalamnya, maka Amazon SageMaker Studio Lab adalah solusinya. Ini juga kalau kita bandingkan dengan Google Colab, yang mana Google Colab ini hanya menyediakan notebook saja, maka Amazon SageMaker Studio Lab ini adalah solusi lain yang kalau kita pengen akses terminal dan akses konsol Python selain si notebook tadi. Walaupun tadi ada kekurangannya, kita hanya bisa menjalankan 4 jam untuk instant GPU untuk sekali run, dan hanya total 8 jam untuk 1 hari atau 24 jam. Tapi menurut gue itu udah cukup untuk belajar dan cukup untuk bereksperimen. Kalau teman-teman butuh instance komputasi yang lebih kuat lagi, dan bahkan untuk deployment, maka teman-teman juga bisa melakukan upgrade ke Amazon SageMaker. Oke, itu aja video singkat untuk kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa komen apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.